Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat pada Sabtu 22 Agustus kemarin hingga Minggu hari ini. Mentan bersama sejumlah dirjen yang mendampinginya disambut oleh Gubernur NTB Zulkifli Mansyah dan anggota Forkopimda NTB. Tentu sebagai tuan rumah juga Bupati Lombok Tengah, dan yang menarik juga ada Wali Kota Bima dan Bupati Bima ikut hadir. Kegiatan pertama berlangsung di Desa Barabali, Kecamatan Batu Liang, Kabupaten Lombok Tengah. Menteri Pertanian didampingi Gubernur melakukan panen pedet yang merupakan hasil dari inseminasi buatan program Si Komandan, yakni sapi kerbau komoditas andalan negeri. Sementara hari ini, Mentan dan Gubernur NTB melakukan panen raya di Desa Aik-Mual, Kecamatan Peraya, Lombok Tengah. Menteri Pertanian RI Syahrul Yassin Limpo mengaku senang melihat energi dan semangat kepala daerah yang juga petani maupun peternak di NTB. Ia yakin Gubernur dan Bupati Wali Kota memiliki semangat yang besar dalam mengembangkan peternakan di NTB. Terlebih lagi di situasi pandemi COVID-19 yang melemahkan seluruh dunia. Menurutnya, pertanian dan peternakan merupakan salah satu sektor yang paling menjanjikan keberlangsungannya. Yang paling menjanjikan bisa bertahan di era COVID-19 seperti ini, karena ini dampaknya pasti lebih dari 1 atau 2 tahun. Adalah pertanian yang juga di dalamnya ada peternakan, kata Mentan. Mantan Gubernur Sulawesi ini kemudian menilai strategi dan langkah yang dilakukan Gubernur dan Kepala Daerah di NTB telah tepat. Sudah benar strateginya Pak Gubernur, Wali Kota, Bupati yang ada di NTB, yang kembali melirik pertanian untuk lebih kuat, lanjutnya. Lebih lanjut, mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini menyebut bahwa hanya 2 sektor yang mampu tumbuh positif dalam perekonomian Indonesia di kuartal kedua ini. Salah satunya ialah sektor pertanian yang berhasil tumbuh hingga 16,4%. Dalam kesempatan ini, Kementerian Pertanian memberikan bantuan berupa 40 ekor sapi dan 2.000 ekor itik dengan total harga 657 juta. Sementara pemerintah Provinsi NTB memberikan 140 ekor sapi dengan total harga 2,240 miliar. Selain itu 225 ekor kambing dengan total harga 231 juta dan 10.000 ekor itik seharga 85 juta rupiah. Aku ini udah 2 hari dirayu terus oleh Gubernur NTB, dan itulah kelebihan dari Pak Gubernur. Berutang budi dia pulang dari sini. Terima kasih Pak Gub atas segala pelayanannya, bahkan aku ditemenin tidur di tempat sana. Saya yakin ini gubernurnya nggak tulus, dia cuma ngurusi rakyatnya saja. Jadi sebenarnya dia ikut di sana di hotel itu bukan karena dia tulus, dia mau pikirkan kepentingan rakyatnya. Nah, ini artinya tulusnya bukan ke Syahrul, bukan ke Menteri, tulusnya ke rakyat NTB, dan ini hebatnya. Itulah memang urusan kepala daerah gitu. Temukan rahmat dan harapan rakyat. How to find the real needs, the real hope of the people. Saya kira kalau semua gubernur seperti ini, Pak Gub, Republik ini cepat selesai Pak Dandra. Terima kasih Pak Gub. Aku orang Makassar ini nggak puji-puji, nggak. Saya merasa cuma berhutang budi, dan kita buktikan besok NTB lebih maju berapa kali lipat dari apa yang ada. Kita syukuri, berarti kita tidak membiarkan dia hanya terlantar begitu saja dan tidak ada upaya untuk terus melakukan peningkatan dari kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian yang sama saya hormati, oleh karena itu Tuhan sudah siapkan kita ini, tinggal saja memang mari kita bersama-sama melihat sesuatu masa depan yang ada di depan kita dalam situasi apapun. Jadi dia tidak kena resesi,
yang tidak kena COVID-19 bukan tidak kena juga, tapi sedikit-sedikit. Ya, dan menurut perkiraan saya, karena Amerika saja minus, Jepang tidak pernah terjadi, sekarang minus, Malaysia minus, Singapura pernah sampai 42% minus. Indonesia kita masuk minus 8 dan kita harus bisa bertahan. Dan itulah yang sementara ini kita lakukan bersama Pak Gubernur NTB. Saudara-saudara, dan memang sebenarnya pertanian itu yang membuat orang tidak miskin. Salah lah orang katakan saya ini petani, saya orang miskin. Tidak. Itu dulu. Mau saya hitungkan ini, Pak. Saya bukan orang teknis pertanian. Ya, saya cuma terbiasa. Saya kenapa jongkok di depan tadi, saya langsung hitung malainya Pak Gubernur, berapa sih anakannya itu. Kalau saya baca malainya di atas 28 sampai 30, itu berarti hasilnya per hektar tidak di bawah 7 ton sampai 8 ton. Jadi kalau saya membaca tadi ini di sekitar 28 sampai 32 tadi, bentar saya kelompokkan. Berarti itu Pak Bupati di atas 8 ton. Kalau dia 40 anakannya, dia di atas 10 ton. Jadi sama hormati. Oleh karena itu, kalau begini berarti 8 ton kali 4.200 gabah, 8 kali 4 berapa ya? 24 ya? 32. Nah, ini matematikanya jelek nih. 32. 32 itu ini ongkosnya berapa sih? 8 juta sampai 10 juta lah. 10 juta berarti masih 32, masih ada 22. Kasih keluar kreditnya lagi sambil ya makan di dalam, pesan nasi padang, minum Coca-Cola di dalam sambil merokok kamu panas juga nih. Itu masih tersisa kira-kira 20 juta Bapak. Dalam 100 hari 20 juta. 20 juta bagi 3 berarti 7-8 juta. Maaf Pak Dandim, gajimu lewat ini. Bagi yang paling 1 hektar. Nah gitu aja. Jadi Pak, para desa, kepala desa, para lurah, para camat, hitung ini sehingga semua rakyat bisa lihat gajinya rata-rata berapa. Nah Bapak dan hadirin sekalian yang sama saya hormati, saya Pak Gubernur izin, bukan naif, bukan. Saya cuma mengatakan we on the right track. Kita dalam track yang benar di NTB. Tinggal butuhkan semangat lagi yang lebih besar karena ini tantangannya besar sekali. Saya siap untuk menjadi bagian-bagian yang mengawal Pak Gubernur. NTB bagus banget nih. Belum lagi kalau kita bicara bawang kan. Belum lagi kita bawang itu per hektar bisa di atas ratusan juta. Gitu. Seperti itu. Dan saya yakin di sini pekerja yang kuat. Di COVID ini yang paling sedih kena corona itu, virus corona adalah petani. Yang kedua, petani yang tidak turun nilainya. Bapak tahu pertumbuhan ekonomi nasional itu, pertumbuhan ekonomi nasional kita adalah yang disumbangkan oleh pertanian 16,51 yang naik. Satunya tidak sampai 2%, kita 16,4. Itu tandanya pertanian menjanjikan. Cuma Pak Dirjen, maaf ini Pak Gubernur, saya baca total bantuan Nusa Tenggara Barat hanya 99 miliar 679 miliar. Iya, tapi naiklah 120 miliar berarti masih kurang 30 nih. Ya, berarti kan kita mau ke Sumbawa ya dan lain-lain. Saya kira kalau ini bisa naik, teman-teman Dirjen, salah satu yang bisa kita andalkan ke depan membuat ketahanan pangan seperti itu. Mungkin ada percontohan dengan bentuk-bentuk yang Pak Sarwo sudah lakukan di Kalteng, dibawa ke sini Pak Gub, dibawa ke sini. Jadi seperti itu. Bapak dan hadirin sekalian, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya makan sapi potong buatan Lombok ya, Lombok. Luar biasa kemarin, dan saya kira ini harus dibuatkan video blognya dulu
lebih kuat agar mengatakan bahwa daging kita sebenarnya tidak kalah dengan daging impor yang ada. Oleh karena itu tidak perlu impor. Mari kita buat daging dari Indonesia yang rasanya lebih enak, lebih kuat. Ya, khas Indonesia. Pak Bupati terima kasih atas segalanya, Pak Gubernur, Bapak dan Ibu sekalian, ridha Allah bersama kita, dan semoga apa yang kita lakukan akan memberikan sumbangsi kita pada rakyat yang ada di NTB, bahkan rakyat ada di Indonesia menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.